Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Baik. Sebelum dimulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silahkan untuk doa dipimpin oleh ketua tingkatnya, oleh Rehan. Silahkan Rehan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melaksanakan pembelajaran, ini kita berdoa menutup dan masing-masing berdoa dapat dimulai. Doa dapat diakhiri. Baik. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pertemuan hari ini? Rehan? Ada satu orang yang nggak hadir, Bu. Siapa Rehan namanya? Asep Saifuddin. Apakah ada keterangannya? Di grup itu keterangannya izin ada acara kemarin. Baik, izin ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum, Ibu ingin tahu dulu nih sejauh mana pemahaman saudara tentang materi minggu kemarin yang sudah kita bahas berkaitan dengan konsep dasar kurikulum. Kita sudah bahas mulai dari definisi kurikulum, kita juga bahas fungsi-fungsi kurikulum, ada bagi guru, siswa, sekolah, masyarakat gitu ya, dan juga jenis-jenis kurikulum. Satu orang silahkan. Apa sih definisi kurikulum menurut saudara? Acungkan tangan. Risma, silakan. Kurikulum menurut saya itu bagian yang saling bekerja sama sehingga tercipta suatu tujuan yang utuh. Oke, bagus Risma jawabannya. Satu orang lagi? Oke, Rehan silakan. Kurikulum adalah suatu rencana pembelajaran di sekolah yang dimana agar si pembelajaran tersebut bisa teratur gitu. Good, bagus sekali. Saudara sudah paham ya? Pertanyaan Ibu selanjutnya, Ibu memberikan banyak pertanyaan pemantik kepada saudara. Sebutkan satu saja jenis-jenis kurikulum yang saudara sudah pahami. Andre? Kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai ide. Oke, betul tidak jawaban Andre? Belum tepat ya? Gak apa-apa ya? Sebutkan satu saja jenis kurikulum. Roy? Kurikulum KTSP, Bu. Oke, kurikulum KTSP itu salah satu bentuknya. Kalau jenisnya? Tadi ngacukan tangan? Jenis kurikulum. Satu saja sebutkan, apa? Jenis kurikulum yang seperti KTSP tadi ya Bu ya. Berarti kurikulum 2004. Contohnya apa? Contohnya Kalau kurikulum 2004 disebutnya kurikulum bukan, KTSP 2006. Kalau 2004 itu kurikulum KBK. Nah, paham ya saudara ya? Oke. Baik, saudara sudah bisa memahami materi pertemuan minggu kemarin. Sebelum kita bahas nih tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum, Ibu ada games dulu nih untuk kalian semua ya. Nanti saudara ikuti petunjuk dari Ibu, rule-nya, aturannya, apa yang Ibu katakan saudara ikuti. Gitu ya? Mudah sekali permainannya. Kalau Ibu bilang tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk 3 kali, paham? Oke. Tepuk 2 kali, tepuk 1 kali, 3 kali. Nah, harusnya diam karena tidak ada kata tepuk. Bisa dipahami? Nah, konsentrasi saudara belum, berarti belum fokus. Sudah sarapan belum tadi pagi? Sudah ya? Ada yang belum? Berarti nanti ya, sudah mata kuliah ini. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk 1 kali, tepuk 3 kali, 2 kali. Masih ada yang keliru ya. Nah, nanti yang keliru Ibu berikan pertanyaan ya. Oke, kita mulai. Fokus lagi sebelum kita memulai materi. Tepuk 2 kali, 3 kali. Masih ada yang keliru.
Karena tidak ada kata tepuk kan? Tadi rule-nya, aturannya ikuti apa yang Ibu sampaikan. Sekali lagi ya. Tepuk 2 kali. 1 kali. 3 kali. Tepuk 3 kali. 2 kali. 1 kali. Tepuk 2 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, luar biasa. Saudara sudah fokus untuk materi hari ini. Baik, komponen-komponen pengembangan kurikulum. Minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Ibu sudah menugaskan kepada saudara untuk membaca di rumah terlebih dahulu ya. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, saudara mampu menganalisis berkaitan dengan komponen-komponen pengembangan kurikulum. Jadi nanti saudara harus paham, harus mampu menjelaskan definisi berkaitan dengan komponen kurikulum, dan yang kedua saudara bisa menguraikan gitu ya, mendeskripsikan bagaimana sih atau apa sih komponen-komponen pengembangan kurikulum itu. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum, komponen itu apa? Komponen itu apa? Silakan yang punya pendapat. Silakan. Menurut saya komponen itu adalah satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Oke, tidak dapat dipisahkan gitu ya, satu kesatuan gitu ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Silakan. Menurut saya komponen itu adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan memiliki satu fungsi yang sama dan saling melengkapi. Baik, saling melengkapi, satu kesatuan, sebuah sistem gitu ya. Ada lagi yang punya pendapat yang sama atau berbeda dengan temannya? Komponen. Oh, kalau handphone ini komponennya terdiri dari apa-apa saja. Jadi apa sih komponen-komponen itu? Nah, oke, bagian-bagian, unsur-unsur itu yang disebut sebagai komponen. Bisa dipahami? Oke ya, kita lanjut. Nah, ini definisi komponen dulu deh sebelum ke komponen kurikulum. Komponen itu adalah bagian dari keseluruhan, unsur-unsur. Seperti tubuh kita, sebetulnya tubuh kita itu terdiri dari berbagai komponen, unsur-unsur. Kalau kita sakit gigi, apakah hanya gigi yang sakit? Tidak. Yang sakit apa? Semuanya ya. Nah, katanya lebih baik apa? Atau terbalik, lebih sakit gigi daripada sakit hati gitu ya. Saudara memilih mana? Dua-duanya. Oke, baik. Jadi unsur-unsur, bagian-bagian gitu ya. Nah, contohnya tadi komputer merek X lebih bagus karena memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan komputer Z. Begitu juga dengan handphone gitu ya. Itu yang dimaksud dengan bagian dari keseluruhan atau unsur-unsur. Selanjutnya komponen kurikulum. Saudara sudah Ibu tugaskan untuk membaca di rumah. Coba, ada berapa komponen kurikulum? 4. Oke, satu orang acungkan tangan. Apa saja? Sebutkan namanya dulu. Belakang, Neng. Perkenalkan, nama saya Risma Grafiati. Izin menjawab. Komponen kurikulum ada 4. Yang Baik. pertama, komponen tujuan. Tujuan, oke. Isi atau materi. Tujuan, isi atau materi, terus? Ketiga, komponen strategi atau metode. Oke. Keempat, komponen pembelajaran. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk temannya yang sudah menjawab. Bagus ya. Nah, ini adalah komponen-komponen pengembangan kurikulum yang akan kita bahas lebih lanjut. Ibu itu hanya akan menyampaikan secara garis besar saja. Ibu hanya permukaannya saja. Nanti untuk menggali lebih detail, nanti saudara ketika diskusi dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Untuk pertemuan hari ini Ibu akan menerapkan model pembelajaran problem based learning PBL. Nanti Ibu akan berikan permasalahan kepada saudara, Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Setelah itu nanti saudara dengan teman-temannya berdiskusi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang Ibu berikan di lembar kerja mahasiswa. Gitu ya, bisa dipahami ya. Baik, kita bahas sekilas tentang komponen kurikulum. Apa yang tadi disebutkan oleh temannya itu betul sekali bahwa komponen kurikulum itu adalah unsur atau bagian dari anatomi tubuh kurikulum yang utama. Adanya tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media serta evaluasi
Yang keempatnya berkaitan erat satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada satu saja komponen atau unsur tersebut, maka tidak akan tercapai tujuan pembelajaran itu sendiri gitu. Kita akan bahas secara detail tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Adanya tujuan tadi, adanya isi, konten, materi, terus strategi, metode, dan juga evaluasi. Nanti untuk materi ini PPT-nya Ibu akan share di hybrid learning, maka saudara nanti bisa download ya di hybrid learning. Nah, ada beberapa juga menurut para ahli sebetulnya hampir sama ya terkait dengan komponen-komponen pengembangan kurikulum itu. Salah satunya menurut Miller, Schiller, dan juga Tyler juga hampir sama begitu ya. Adanya tujuan, materi, organisasi pelaksanaan, dan evaluasi. Pada intinya sama. Nah, berkaitan dengan tujuan. Tujuan itu goals. Tiap orang punya tujuan dalam hidupnya ya. Ibu mau tahu dulu nih, Roy, apa Roy? Tujuan hidup Roy. Yang pertama, udah jadi kewajiban Ibu kalau membanggakan orang tua ataupun memberangkatkan orang tua pergi haji lah gitu. Tujuan utamanya dalam hidup saya itu Bu. Terus yang kedua, mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Luar biasa. Cita-cita semua orang ya. Oke. Terus yang ketiga dalam masalah ekonomi juga cukup berkecukupan lah gitu Bu untuk goals yang begitu. Kita doakan, kita aminkan ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan goals dari hidup Roy itu tercapai ya. Mudah-mudahan. Amin. Nah, tujuan inilah yang akan dicapai dalam kurikulum. Nah, dalam tujuan ada 4 yang akan dicapai itu. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Ini secara umum yang akan dicapai nih. Nanti kita bahas apa sih tujuan pendidikan nasional ini. Yang berikutnya ada tujuan institusional, tujuan lembaga, organisasi. Biasanya tertuang di dalam visi yang akan dicapai dalam organisasi tersebut, begitu ya. Selanjutnya ada tujuan kurikuler, mata pelajaran. Pasti ada dalam mata pelajaran itu, gitu ya. Secara umum, mata pelajaran ini tujuannya untuk apa, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Itu dicapai dalam satu pertemuan. Nah, nanti kalau saudara melakukan kegiatan PLP begitu ya, ataupun nanti menjadi guru ke depan, jangan lupa setiap proses pembelajaran yang dilakukan, saudara harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Karena itu yang akan dicapai dalam satu pertemuan. Bisa dipahami? Oke. Ibu sekilas saja lah, nanti lebih lengkapnya saudara akan diskusi ya dengan teman-temannya. Nah, tujuan pendidikan nasional, saudara bisa lihat, tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi sebetulnya kalau ditanya begitu ya kepada kedua orang tua saudara, apa sih tujuannya menyekolahkan anak-anaknya, menguliahkan saudara? Apa sih tujuannya? Satu, menjadi anak yang soleh-soleha, berakhlak mulia itu. Karena kalau pinter itu memang ada setiap orang itu punya bakatnya masing-masing kan, yang dia bawa seperti itu. Jadi bisa saudara lihat tujuannya seperti itu. Seperti halnya sekarang dalam kurikulum baru saja, di kurikulum sekolah yang sudah mulai diterapkan di tahun sekarang, yaitu kurikulum implementasi, kurikulum merdeka, maka tujuannya salah satunya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Yang mana dalam profil pelajar Pancasila itu memuat tujuan pendidikan secara umum. Gitu ya, berakhlak mulia, mandiri, berpikir kreatif, kritis, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tujuan institusional, tadi udah Ibu sampaikan sekilas begitu ya. Yang mana biasanya tertuang di lembaga pendidikan itu, di setiap organisasi gitu ya, institusi, ada visi, ada misi, ada tujuan, ada sasaran. Itulah yang akan dicapai di setiap organisasi. Dan kalau tujuan kurikuler adalah tujuan mata pelajaran, yaitu kerangka kualifikasi yang harus dimiliki peserta didik setelah mereka menempuh atau menyelesaikan satu mata pelajaran tertentu yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan. Bisa dipahami untuk tujuan kurikuler? Oke ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tadi yang Ibu sampaikan dalam satu pertemuan itu biasanya seorang guru itu menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini itu apa. Seperti tadi yang Ibu lakukan, Ibu kan menyampaikan kepada saudara ya bahwa saudara mampu menganalisis komponen-komponen pengembangan kurikulum untuk pertemuan hari ini.
Nah, dalam konteks tujuan pembelajaran ini terdapat 3 domain, 3 ranah yang harus dimiliki oleh siswa begitu ya. Kalau Benjamin Bloom mengatakan hasil belajar itu ada 3. Anderson juga sama, ada 3, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Ketika hasil belajar itu ada 3, maka tidak bisa kita terlalu dominan pada kognitif saja. Maka harus juga ada pencapaian afektifnya, sikapnya, attitude-nya, dan juga harus ada di sana perubahan psikomotor, keterampilannya. Karena ada 3 hasil belajar itu, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Oke. Nah, ini untuk yang tadi menurut Benjamin S. Bloom Anderson gitu ya. Kalau berbicara tentang jenjang kemampuan kognitif, paling rendah itu remembering itu apa? Ingatan. Nanti yang paling tinggi itu adalah create, menciptakan. Ini akan dibahas lebih detail nanti di mata kuliah evaluasi pembelajaran nanti sama Bu Cucu ya. Nanti Bu Cucu itu akan menggali terkait dengan kalau untuk remember, untuk understanding, pemahaman, aplikasi itu KKO, kata kerja operasional itu apa-apa saja. Nanti di sana ada semua. Nah, untuk afektif juga ini adalah jenjang kemampuan afektif mulai dari paling rendah. Terus ada 5 tahapan, bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah dulu, terus ke atas. Untuk psikomotor juga sama, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hasil belajar siswa itu ya seperti ini gitu yang akan dicapai itu. Jadi tingkatan tertinggi itu kalau di kognitif itu adalah menciptakan. Kalau menurut Anderson, tapi kalau Benjamin S. Bloom masih evaluasi untuk C6-nya gitu ya. C1, C2, C3, C4 sampai C6. Nantilah ini didalami, dipahami lebih detail oleh saudara pada saat nanti saudara diskusi kelompok. Nah, berikutnya adalah komponen kurikulum, isi, materi, konten gitu ya. Kira-kira berkaitan dengan apa sih? Coba sebelum Ibu bahas. Menurut saudara, ini mudah sekali. Silakan. Menurut saya komponen isi materi ini berkaitan dengan mata pelajaran dan pengetahuan isi siswa itu. Jadi di komponen kurikulum isi ini berhubungan dengan pengalaman belajar siswa yang sudah siswa itu sudah pelajari gitu Bu. Dan menyangkut dari pengetahuan dan mata pelajaran. Oke, good, bagus sekali. Yang lain? Ya, silakan. Menurut saya, komponen kurikulum terkait dengan teknik pelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat yang bisa diaplikasikan di saat sistem pembelajaran nanti. Oke, baik. Jadi kalau isi, materi, konten itu adanya di mana sih? Adanya di mana? Di buku paket ada nggak? Ada. Di internet ada? Internet itu Ibu katakan sebagai perpustakaan terbesar di dunia. Apa yang kita mau tahu, informasi internet ada semua ya, betul ya? Oke. Dan kalau saudara nanti menjadi guru, saudara harus bisa menguasai isi atau materi dari mata pelajaran gitu ya, yang akan saudara berikan kepada siswa di sekolah. Seperti itu. Jadi isi atau materinya gitu ya. Nah, selanjutnya ini mudah lah saudara pahami. Jadi kalau ada materi plus aktivitas tentu 2 arah, 2 way ya, ada interaksi antara guru dengan siswa, maka akan tercapai yang namanya tujuan, begitu. Itu yang dimaksud dengan komponen isi dan materi. Nah, kalau untuk di IKM, saudara harus pahami nih, karena IKM ini hanya baru beberapa sekolah yang menerapkannya, maka menitik beratkan kepada materi-materi yang penting saja. Jadi kalau ada buku paket ini, kalau dulu itu di kurikulum katakanlah KTSP 2013 itu kan semua harus tersampaikan gitu ya. Dari halaman 1 sampai halaman terakhir itu harus sampaikan semua. Tapi kalau di kurikulum IKM gitu ya, kurikulum merdeka, maka guru itu bisa memilah-milah mana materi yang penting, yang urgen itu yang bisa disampaikan kepada siswa, sisanya itu bisa ditugaskan kepada siswa untuk dibaca saja. Itu ya, itu yang membedakan salah satunya. Selain juga dalam kurikulum merdeka yang sekarang diaplikasikan di beberapa sekolah itu adalah penerapan kepada model project based learning PJBL. Jadi PJBL itu harus setiap mata pelajaran harus menerapkan model itu. Jadi nanti ada project gitu ya, ada produk yang dihasilkan oleh siswa di sekolah. Selain itu juga bisa juga model problem based learning, ya, discovery dan juga inquiry. Dalam kurikulum IKM Merdeka Belajar, semua tujuan dari semua mata pelajaran termasuk lembaga gitu ya, institusi, tujuannya adalah pada penguatan profil pelajar Pancasila.
gitu ya. Nanti saudara bisa lihat, browsing, searching di internet, kira-kira penguatan profil pelajar Pancasila itu seperti apa saja. Harus bagaimana sih siswa itu untuk bisa memiliki profil sebagai pelajar Pancasila, gitu ya. Nah, itu untuk IKM, perlu saudara pahami. Karena saudara berbicara mata kuliah ini adalah kurikulum dan pembelajaran, jadi harus paham. Dan Ibu juga sudah menugaskan kepada saudara untuk saudara coba browsing, searching di internet terkait dengan sejarah kurikulum dari mulai awal gitu ya sampai sekarang. Kurikulumnya adalah kurikulum IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Kalau dulu kurikulum itu tahun berapa pertama? Ada yang sudah bisa menggali? Tahun 1947, 2 tahun setelah merdeka baru ada muncul kurikulum. Nanti kita akan bahas ya terkait dengan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, berikutnya strategi atau metode. Kira-kira yang saudara pahami nih, sebutkan satu saja, metode apa? Sebelum Ibu bahas, metode apa? Sebutkan satu saja. Ada yang tahu macam-macam metode? Satu aja. Risma, ada yang tahu? Metode. Ingat, ada pendekatan, ada model, ada strategi, ada metode, ada teknik dan taktik. Urutannya itu adalah pendekatan, model, strategi, metode, teknik dan taktik. Ini nanti akan dibahas lebih detail di mata kuliah strategi pembelajaran. Jadi, ketika tadi kita sudah berbicara komponen kurikulum itu ada tujuan, gitu kan? Terus juga ada isi materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, isi materi ini dengan menggunakannya strategi apa, gitu kan? Metodenya apa? Ada yang tahu metode? Satu saja sebutkan. Ibu berikan nilai. Karena belum belajar ya saudara ya. Ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan lain sebagainya. Nah, nanti saudara harus gali ya, lebih dalam lagi lah pada saat nanti diskusi. Nah, banyak orang yang tertukar. Ini tes strategi, metode, atau model. Nah, gitu ya. Jadi saudara harus paham ketika memposisikan ceramah itu apa sih, gitu kan? Tadi Ibu sampaikan urutannya kan pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan taktik. Berbicara tentang pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita. Gitu ya. Terhadap proses pembelajaran. Misalnya ada yang pendekatan yang berpusat pada guru, nanti akan menurunkan lagi. Kalau yang berpusat pada guru itu apa sih modelnya, strateginya, metodenya, teknik dan taktiknya, seperti itu. Jadi ada 2 pendekatan itu. Menurut Roy Killer 1998 ada yang berpusat pada guru, teacher center approach, dan juga ada yang berpusat pada siswa, gitu ya. Nah, nanti diturunkan lagi menjadi strategi pembelajaran. Gitu ya, inilah yang digunakan oleh guru ketika menyampaikan tadi konten, isi materi kepada siswa-siswinya. Dia menggunakan apa? Tadi Ibu menyampaikan, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, gitu ya. Oke. Yang terakhir, evaluasi. Untuk apa dilakukan evaluasi? Satu orang, acukan tangan. Risma? Evaluasi menurut saya agar pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik lagi. Oke. Baik, itu dilakukanlah evaluasi kepada siswa, Risma ya. Oke. Perlu kan dilakukan evaluasi? Perlu. Yang sudah saudara pernah ikuti evaluasi apa? Ya, CS, nilainya memuaskan? Memuaskan. Kalau nilai bagus, wah ini dosennya bagus sekali gitu ya. Pas nilainya jelek, saya emang gak suka, dosennya ini mah galak gitu kan. Jadi ukurannya itu dari nilai, padahal bukan dari itu. Kan nilai itu apa? Kumulatif ya, dari keseluruhan berbagai macam komponen. Bisa ada kehadiran, ada UTS, UAS, tugas individu, tugas kelompok, baru nanti ada nilai akhir gitu. Biasanya mahasiswa gitu, Bu kenapa saya nilainya C gitu? Ibu bilang, harusnya kamu deh. Oh ya nggak apa-apa Bu, saya juga Bu. Tapi belum ada mahasiswa yang, Bu kenapa saya nilai A? Saya tuh nggak pantas, saya nggak ada gitu. Rata-rata alhamdulillah Bu saya nilai A gitu ya. Jadi kalau untuk bisa mencapai nilai maksimal, ya maksimal kan pada saat proses pembelajaran. Begitu. Ibu bilang saudara untuk mata kuliah apalagi menjadi syarat mata kuliah PLP ya mau tidak mau saudara harus berusaha untuk bisa mendapatkan minimal nilainya itu B. Karena kalau nilai C saudara harus perbaikan nilai. Gitu ya. Baik, kita lanjut untuk evaluasi ada 2 jenisnya, ada tes, ada non tes. Nah, ini juga
juga nanti akan digali lebih dalam lagi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran nanti sama Bu Cucu ya. Bentuk tes itu apa saja nih? Mulai dari ada uraian, pilihan ganda, isian singkat, ada benar salah. Pilihan ganda saja ada pilihan ganda kompleks, pilihan ganda biasa, pilihan ganda hubungan antar hal dan lain sebagainya. Sampai ditanya seperti itu. Kelebihan kekurangan dari masing-masing bentuk uraian itu seperti apa. Nah, tes ini pasti mengukurnya kognitif. Nah, kalau non-tes mengukurnya afektif dan juga psikomotorik. Bentuk non-tes tentu banyak sekali, ada wawancara, observasi gitu ya, skala sikap, case study dan lain sebagainya. Biasanya observasi itu pengamatan, ada checklist gitu ya. Terus juga kalau case study biasanya ada studi kasus per individu, biasanya personal dan lain sebagainya. Baik, materi dari Ibu itu sekilas karena saudara akan diskusi. Minggu depan kita akan bahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum supaya nanti saudara ada ada bahan untuk pertemuan minggu depan dan saudara terlebih dahulu membaca dulu di rumahnya masing-masing. Ibu akan bagikan lembar kerjanya kepada setiap kelompok. Di kelompok 1 siapa ketuanya? Risma. Silakan Risma. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Saudara ikuti petunjuk di lembar kerja yang Ibu berikan. Saudara silahkan diskusikan dengan teman-temannya. Di sana ada kasus terkait dengan pengembangan kurikulum. Ternyata kurikulum itu kan ketika diimplementasikan itu ternyata terkadang ada gejolak dalam tanda kutip gitu ya. Kadang ada pro kontra juga. Karena sebetulnya butuh waktu juga ketika di tataran sekolah itu untuk mengimplementasikan, memahami gitu ya. Mengaplikasikan kurikulum itu sendiri. Termasuk sekarang IKM itu ternyata masih banyak guru yang belum paham. Tapi dengan berjalannya waktu dilakukanlah workshop gitu ya, pendampingan, pelatihan dari Kemendikbudristek, biasanya nanti lama-kelamaan mereka akan bisa menerapkan, memahami dengan aplikasi kurikulum tersebut. Silahkan diisi di di tabelnya, di sana ada permasalahannya apa, terus juga solusinya seperti apa. Nanti kita presentasikan bersama-sama di depan. Ibu beri waktu 20 menit, jadi sampai jam 9 lebih 15 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Nanti ketua kelompok untuk memimpin diskusinya. Jadi nanti diberi kesempatan setiap anggota kelompok untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya. Silakan boleh dicoret-coret di artikelnya yang menjadi permasalahan utamanya apa, silakan. Nanti saudara tuangkan di lembar kerjanya. Silakan dicatat di sana dan solusinya seperti apa ketika ada permasalahan seperti ini. Nah, sekarang dari permasalahan itu pendapat anggota kelompok ini seperti apa, solusinya ini juga seperti apa gitu. Jadi nanti akan banyak solusi untuk satu permasalahan yang ditemukan. Gitu. 2 tahun. Nah, makanya menurut saya pribadi kurikulum itu tidak seharusnya diganti-ganti, karena ketika diganti-ganti nanti tenaga pendidik pun akan sulit untuk mendidik lagi ataupun mempelajari kurikulum yang baru. Ada yang mau Seperti menanggapi itu. atau bertanya? Kelompok 1 silakan. Jadi kan menurut Roy masih banyak guru yang mengajar dengan metode klasik. Tadi belum diberi solusinya ya. Menurut saya itu solusinya adanya pelatihan dan pembimbingan terhadap kurikulum yang diterapkan oleh Setiap peserta didikan tuh beda-beda ya. Nah, apalagi sekarang tuh diganti dengan IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Fokus pada satu konsep kurikulum yang di dalamnya diterapkan. Jadi komitmen kurikulum pemerintah dan tenaga pendidik itu harus lebih kuat dan para tenaga pendidik Macam. Ada IHT, in-house training dari sekolah kan banyak. Itu sama juga pelatihan IHT tuh.
Namanya aja ada IHT, ada workshop, ada pelatihan, ada pendampingan kan gitu. Ayo, ada yang belum berbicara di kelompok ini? Risma nanti beri kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Lebih memfasilitasi akan terlaksananya IKM ini, Bu. Oke, baik. Cukup ya, Asra ya. Cukup kelompok 3, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Luar biasa penampilannya, silakan duduk kembali. Baik, tidak semua kelompok ya, mohon maaf untuk presentasinya karena memang kita dibatasi oleh waktu. Ibu lihat secara keseluruhan, baik penampilan kelompok 2, kelompok 5, dan kelompok 3 luar biasa, bagus ya. Artinya saudara bisa menemukan sendiri permasalahan yang ada dan solusinya seperti apa sih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tadi Ibu melihat untuk kelompok 2, kalau bisa kurikulumnya jangan diganti-ganti gitu ya. Gitu. Karena tidak bisa juga hanya bergantinya 1-2 tahun saja. Mungkin kalau untuk unit kecil itu bisa 4 tahun. Apalagi kalau ada evaluasi gitu ya, itu biasanya per 2 tahun. Evaluasi di sini bukan berarti mengganti secara frontal, secara keseluruhan kurikulum yang ada, tapi hanya beberapa bagian saja. Itu hanya 2 tahun kalau untuk evaluasi. Tapi kalau untuk mengganti secara keseluruhan gitu ya, dalam konteks penyempurnaannya itu frontal, itu 10 tahun. Kalau untuk lingkup negara. Karena bisa jadi kalau di Pulau Jawa bisa lebih dipahami dengan kemudahan informasi yang ada, tapi ketika di Sumatera, Kalimantan itu kan butuh waktu juga. Belum dipahami dulu gitu ya. Terus juga setelah dipahami harus direalisasikan, itu kan butuh waktu juga. Betul tadi yang disampaikan oleh Roy. Nah, berkaitan dengan teknologi, memang ini menjadi kendala ketika kemarin COVID ya, apalagi dengan guru-guru yang usianya sudah relatif senior gitu ya, sudah berumur. Nah, maka tugas dari sekolah adalah bagaimana memfasilitasi para guru tersebut. Misalkan dilakukan pelatihan, pendampingan oleh tutor gitu ya, dengan sesama rekan guru, sehingga ketika ada yang belum dipahami tentang penggunaan teknologi itu didampingi. Langkah per langkahnya itu perlu didampingi gitu ya. Jadi biasanya kalau guru yang senior itu didampingi oleh guru muda. Nanti satu guru senior dengan satu guru muda, sehingga nanti administrasinya gitu ya, untuk penguasaan teknologi yang lainnya itu bisa tercapai. Karena memang butuh waktu juga. Karena ketika di zaman mereka itu kan memang belum ada teknologi seperti sekarang. Dan hikmahnya dengan adanya COVID itu ternyata alhamdulillah ya, kita bisa memaksakan diri untuk bisa menguasai ICT, teknologi lebih baik lagi. Begitu. Tentu Ibu yakin setiap ujian itu pasti ada hikmah di dalamnya. Nah, berkaitan dengan kurikulum, bukan ditentukan kurikulumnya yang hebat. Keberhasilan kurikulum ditentukan adalah seberapa hebatnya guru itu mau berubah tidak mindsetnya, mau berubah enggak cara ngajarnya, metodenya gitu ya, evaluasinya, medianya dan sebagainya. Namanya saja KTSP, gurunya tetap ceramah. Beda lagi, kurikulum 2013, gurunya ceramah lagi. Sekarang IKM, gurunya ceramah lagi. Berhasil nggak itu kurikulum? Jadi bukan karena kurikulumnya. Keberhasilan itu ditentukan oleh tenaga pendidiknya, oleh gurunya itu sendiri, begitu. Dia mau nggak berubah, mengikuti perkembangan, mau tidak mau gitu. Maka prinsip dalam hidup itu adalah terus-menerus belajar sepanjang hayat, terus-menerus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan pernah puas dengan diri kita sendiri, terus mau belajar, perbaiki diri gitu ya. Ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Oke, luar biasa semuanya. Yang tadi bertanya, menjawab pertanyaan, menyanggah, Ibu catat, Ibu berikan nilai gitu ya. Karena bagi Ibu, mereka yang mau aktif dalam perkuliahan, maka Ibu berikan apresiasi dengan Ibu memberikan nilai kepada mereka yang mau aktif dalam perkuliahan. Baik, sebelum kita ke post-test ini diberikan untuk mengukur sejauh mana pemahaman saudara terkait dengan materi pada pertemuan hari ini, yaitu komponen-komponen pengembangan kurikulum. Sebelumnya, silahkan siapa yang mau ke depan menyampaikan kesimpulan, garis besar saja, beberapa kalimat saja juga cukup, Ibu berikan nilai. Silahkan satu orang ke depan. Siapa yang mau berani? Yuk ke depan yuk. Yang sudah disampaikan, ataupun dari hasil diskusinya juga boleh, atau dari materi tadi yang Ibu jelaskan sekilas juga boleh. Ayo Ibu berikan nilai. Satu orang, Risma ke depan. Kesimpulan dari
Boleh, silahkan ke depan. Garis besarnya saja, Risma. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kita. Kan tadi kebanyakan itu mengenai masalah di kurikulumnya ya. Nah, jadi yang pertama itu karena kan kurikulum itu sering berganti ya. Solusinya itu yang pertama kebijakan dari pemerintahnya itu harus bisa ditetapkan. Yang kedua, kinerja para gurunya itu harus lebih ditingkatkan, contohnya dengan pelatihan dan pendampingan. Serta tadi juga dibahas mengenai tentang teknologi, adanya ketidakmerataan teknologi di antara di desa dan di perkotaan. Solusinya itu adanya sistem pendataan yang merata gitu untuk teknologi-teknologi yang ada di kota maupun di desa. Selanjutnya adanya pelatihan teknologi terhadap orang-orang yang ada di desa. Oke, beri tepuk tangan untuk Risma sudah berani ke depan menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu tambahkan kesimpulannya selain tadi yang disampaikan oleh Risma bahwa dalam komponen-komponen pengembangan kurikulum itu ada berapa? Ada 4, ada tujuan, ada isi, ada strategi atau metode, dan yang terakhir ada evaluasi. Tujuan dibagi ada 4, ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, yang terakhir tujuan pembelajaran gitu ya. Ada berapa hasil belajar? Ada 3 kan menurut Benjamin S. Bloom ataupun Anderson. Ada berapa? 3. Kognitif, afektif, psikomotor. Oke, luar biasa saudara ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sebelum Ibu berikan post-test, ada cuma 3 soal. Saudara nanti isi langsung di lembaran post-test ini, nanti dikumpulkan. Kita ke ke games dulu deh, sedikit aja, sebentar saja, tidak terlalu lama. Gamesnya begini. Rule-nya seperti sama dengan yang pertama. Saudara mengikuti apa yang Ibu katakan, apa yang Ibu sampaikan. Itu rule-nya, aturannya. Saudara mengikuti apa yang Ibu sampaikan. Ikuti ya. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, kuda. Ulangi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Ada berapa kudanya? 3. Salah. Ada berapa kudanya? Salah. Ulangi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Ada berapa sapinya? 3. Salah. Ada berapa sapinya? 4. Oke, masih keliru. Salah jawabannya. Ulangi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Kuda, 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 sapi, sapi, sapi. Ada berapa kudanya? 1 katanya. Ada berapa sapinya? Ada berapa sapinya? Nah, ini betul. Luar biasa. Kenapa dia menyampaikan itu? Ini luar biasa ini. Ikuti apa yang Ibu sampaikan. Kan Ibu tadi bertanya, ada berapa kudanya? Harusnya dia menjawab, ada berapa kudanya? Oke, luar biasa ya. Siapa namanya ini? Oke, Faisal, luar biasa. Berarti Faisal fokus, yang lainnya karena sudah pembelajaran 1,5 jam lebih ya, jadi sudah kurang fokus. Baik, nanti pertemuan berikutnya kita akan ada games-games yang lainnya ya. Sekarang post test terlebih dahulu, silakan. Ibu bagikan dulu. Dibantu ketua tingkatnya, Rehan, dibagikan. Silakan, bagikan. Ibu beri waktu maksimal 10 menit ya, karena hanya 3 soal. Udah semua kebagi. Oh, ini 1 lagi. Diisi langsung di lembarannya ya. Rehan kesana, Rehan. Silakan diisi dulu. Ya, makasih Rehan.
Bekerja sendiri ya pengisian post-testnya. Sejauh pemahaman saudara silahkan diisi. Isi sendiri Roy, ayo. Ini nomor 2 sama dengan yang tadi Roy sampaikan malah ya pertanyaannya. Silakan garis besarnya saja, nggak apa-apa. Nomor 1 berdasarkan pendapat saudara sendiri ya, karena tiap orang bisa berbeda jawabannya. Lima menit lagi waktunya.
Rehan sudah mau selesai tuh. Yo yang lainnya. Risma sudah? Baik. Nomor 3 garis besarnya aja nggak apa-apa. Garis besarnya aja ya, nomor 3 nggak apa-apa ya. Sudah selesai? Ya. Rehan, Ibu minta bantuannya. Dikumpulkan ke Rehan. Risma, ini yang minta dikumpulkan. Risma ke tiap kelompok. Lembar kerja yang tadi, yang waktu diskusi dikumpulkan ke Risma. Mari nanti lainnya kan. Ya, makasih. Sesudahnya saja, nggak apa-apa, silakan. Sesudahnya saja, nggak apa-apa, Rehan. Tinggal 3 orang lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai.
Dan materi untuk pertemuan minggu depan itu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Silahkan saudara bisa membaca materi untuk pertemuan minggu depan. Dan untuk tugasnya apa di pertemuan 2 ini, saudara bisa lihat di hybrid learning ya. Nanti saudara ikuti petunjuknya, seperti apa tugasnya nanti dikumpulkan. Baik, cukup untuk pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, silahkan ketua tingkatnya Rehan untuk memimpin doa. Baik, kegiatan pembelajaran sudah selesai. Baiknya kita mengucapkan doa bersama-sama. Kita tutup dengan membaca doa menurut yang masing-masing. Berdoa mulai. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.